Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftol Hairia. Saya dari Prodi Ekis 6C IAIN Palopo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi, di antaranya hubungan bilateral, kurs, tarif, pajak dan dumping dalam ekspor dan impor, OBOR atau One Belt One Road, Indonesia dalam perdagangan internasional, TKI dan devisa negara, badan-badan kerjasama ekonomi internasional, saham-saham internasional, kebijakan luar negeri, dan OPEC. Yang pertama yaitu hubungan bilateral. Hubungan bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara. Pada umumnya, kerjasama antar dua negara biasanya meliputi bidang ekonomi, politik, militer, teknologi, dan transportasi. Secara umum, tujuan dari kerjasama bilateral ini yang pertama, untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lainnya. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga, untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara. Yang keempat, untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju dan mumpuni. Yang kelima, untuk menjalin persahabatan dengan negara lain atau mempererat hubungan negara lain. Tujuan lain yang lebih khusus disesuaikan dengan kepentingan masing-masing pihak. Beberapa manfaat yang diberikan dari kerjasama ini, yang pertama yaitu menambah keuntungan negara. Yang kedua, mempererat hubungan antar negara. Yang ketiga, memasarkan produk dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kelima, mendapatkan pinjaman keuangan. Dan yang keenam, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, di balik manfaat yang didapatkan, tidak sedikit pula dampak negatif yang timbul dari kerjasama bilateral ini, yang secara sadar atau tidak telah kita rasakan bahkan sudah sejak lama. Bisa kita lihat dampaknya sekarang. Pasar cenderung dikuasai oleh asing. Kita dimatikan oleh perusahaan luar yang memiliki modal besar dengan penjualan lebih murah, sehingga kita tidak mampu bersaing. Tak hanya itu, barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah ke dalam negeri, yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Hal ini yang mendorong masyarakat cenderung hidup konsumtif dan mengalami ketergantungan terhadap negara maju. Bahkan, kita sangat sulit mencari pekerjaan di negara kita sendiri. Kita tersingkir oleh orang-orang luar. Contohnya saja, tambang yang baru dibuka di Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang bahkan dengan alasan Dirjen Bina Penta dan PKK, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker, Aris Wahyudi, tidak ada tenaga kerja lokal yang mau dengan beberapa alasan. Bahkan yang lebih buruk lagi, asing dengan mudahnya melakukan intervensi terhadap kebijakan ekonomi di negara kita, negara Indonesia. Yang kedua yaitu kurs. Secara sederhana, kurs adalah harga atau nilai satu mata uang dalam mata uang lain. Kurs biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Kurs disebut sebagai perbandingan nilai. Artinya, ketika kita menukarkan mata uang satu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Kurs terbagi atas 3 macam, yaitu kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Kurs jual adalah harga jual mata uang yang dipakai oleh bank yang digunakan dalam penukaran mata uang asing dan yang digunakan oleh para pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing. Yang kedua yaitu kurs beli. Kurs beli adalah harga beli mata uang yang dipakai oleh bank dalam penukaran uang asing atau money charger dan para pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. Yang ketiga yaitu kurs tengah. Kurs tengah adalah penggabungan antara kurs jual dan kurs beli. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama, faktor pembiayaan impor. Karena pembayaran impor menggunakan kurs beli, sehingga semakin banyak nilai impor barang, maka semakin banyak juga permintaan terhadap valuta asing, sehingga kurs mata uang lokal menurun. Begitu juga sebaliknya, jika impor barang sedikit, akan membuat kurs dalam negeri menguat. Yang kedua, faktor aliran modal keluar atau capital outflow. Ini artinya modal negara keluar untuk membayar hutang atau untuk keperluan negara lainnya. Semakin banyak utang yang dibayar atau keperluan negara, maka mengakibatkan permintaan terhadap valuta asing meningkat, kurs mata uang dalam negeri menurun.
Begitu juga sebaliknya, jika negara menanamkan modal ke luar negeri, maka kurs akan menguat. Yang ketiga yaitu kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing, maka yang dilakukan oleh spekulan semakin besar permintaan terhadap valuta asing. Banyaknya permintaan terhadap valuta asing akan memperlemah kurs mata uang lokal terhadap mata uang asing. Tak hanya itu, adanya pandemik yang membuat pemerintah harus menerapkan PSBB, lockdown, dan sebagainya membuat kegiatan perekonomian tidak berjalan dengan baik, yang akhirnya melemahkan ekonomi hampir seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Jatuhnya kurs dolar bukan berarti membuat rupiah menguat, justru kurs rupiah juga akan semakin merosot dan menyulitkan pemerintah untuk membayar hutang negara yang membuat Indonesia akan semakin sulit untuk menstabilkan rupiah. Selanjutnya yaitu tarif, pajak, dan dumping dalam ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Orang yang melakukan ekspor disebut eksportir. Barang yang dijual disebut ekspor. Melimpahnya sumber daya alam suatu negara melatar belakangi kegiatan ekspor. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Orang yang melakukan impor disebut importir. Adapun barang yang dibeli dari luar disebut impor. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi alasan dilakukannya impor. Adapun tujuan ekspor dan impor yaitu untuk membuka pasar baru di luar negeri, memperoleh laba berupa devisa untuk memperoleh harga jual yang tinggi, kebutuhan masyarakat importir terpenuhi. Tarif adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan dalam negeri dan merupakan salah satu devisa negara. Adapun tarif ada dua, yaitu ekspor dan impor. Tarif dalam ekspor dan impor merupakan pungutan yang dibebankan untuk semua barang-barang yang melewati batas negara, baik untuk barang yang masuk maupun keluar. Yang pertama yaitu sistem tarif dalam ekspor dan impor. Sistem tarif dalam ekspor dan impor digunakan untuk menentukan besarnya tarif yang berlaku ke setiap barang atau komoditi yang diperdagangkan secara internasional. Para pelaku perdagangan internasional menggunakan pedoman berdasarkan sistem tarif yang berlaku. Sistem tarif yang berlaku dimaksudkan ada tiga, yaitu tarif tunggal atau sistem kolom tarif, yaitu pengenaan satu tarif untuk satu jenis komoditi yang berlaku dari negara mana saja tanpa terkecuali. Yang kedua yaitu tarif umum atau konvensional, dikenal juga dengan istilah berganda atau double column tarif, yaitu pengenaan tarif untuk satu komoditi yang besar persentase tarifnya berbeda antara satu dengan negara lain. Yang ketiga yaitu tarif preferensi, yaitu tarif yang ditentukan oleh Lembaga Tarif Internasional GATT yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang diimpor dari negara-negara tertentu. Itu karena adanya hubungan khusus antara negara pengimpor dengan negara pengekspor. Dasar pengenaan pajak atau DPP yang digunakan antara bea masuk dan PDRI berbeda. Lebih lanjut, besaran nilai PDRI yang terutang dihitung berdasarkan pada hasil perkalian tarif pajak dengan nilai impor. Hal ini berarti dasar pengenaan pajak atau DPP yang digunakan antara bea masuk dan PDRI berbeda. Bea masuk dihitung dengan berdasarkan pada nilai pabean, sementara PDRI dihitung berdasarkan nilai impor. Adapun yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai barang dalam negeri, International Commercial Terms atau Incoterm, cost, insurance, and freight atau CIF ditambah dengan besaran bea masuk. Dengan kata lain, nilai impor adalah nilai pabean yang ditambah besaran bea masuk yang harus dibayar. Secara lebih terperinci, yang kedua yaitu pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor merupakan pajak yang dikenakan pemerintah untuk kegiatan ekspor. Objek dari pajak ini adalah BKP atau barang kena pajak dan JKP atau jasa kena pajak. Dalam kegiatan ekspor pada JKP, pajak hanya dikenakan pada saat penyerahan JKP ke pihak lain yang berada di luar daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan lokasi dalam ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Pajak dalam rangka impor atau PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC atas impor barang. PDRI hanya memiliki satu jenis tarif yang ad valorem,
dan tidak ada tarif yang dikenakan secara spesifik. Hal ini berbeda dengan bea masuk yang sistem perhitungannya menggunakan dua skema tarif, yaitu secara ad valorem dan spesifik. Lebih lanjut, besaran nilai PDRI yang terutang dihitung berdasarkan pada hasil perkalian tarif pajak dengan nilai impor. Hal ini berarti, dengan kata lain, nilai impor adalah nilai pabean ditambah besaran bea masuk yang harus dibayar. Secara lebih terperinci, PDRI terdiri dari beberapa jenis pajak, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 impor. Selanjutnya yaitu dumping. Dumping adalah penjualan barang secara besar-besaran di daerah pemasaran lain, biasanya di luar negeri dengan harga lebih rendah jika dibandingkan dengan harga penjualan di dalam negeri atau dumping. Tujuan dumping adalah untuk bisa masuk dan menguasai pasar internasional. Cara produsen mempertahankan produk yang kurang layak, mematikan kompetisi di pasar internasional, juga menjadi tujuan dumping lainnya yang paling umum. Praktik dumping ini kerap dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Pasalnya, dumping berpotensi merusak pasar yang lantas menyebabkan produsen komoditi sejenis di negara tujuan ekspor mengalami kerugian. Hematnya, dumping menimbulkan persaingan tidak sehat di kalangan produsen satu komoditi. Kendati demikian, kehadiran dumping tidak bisa dinafikan terkait globalisasi dalam ranah ekonomi. Yang keempat yaitu OBOR atau One Belt One Road. OBOR adalah kebijakan yang dibuat oleh negara Cina untuk memberikan pinjaman dana kepada negara penerima dengan suku bunga yang rendah dan dana yang fantastis, agar negara penerima mampu membangun fasilitas dan infrastruktur. Nilai sejarah jalur sutra inilah yang menginspirasi ambisi pemerintah Cina saat ini untuk menerapkan apa yang disebut sebagai kebijakan OBOR. Proyek ini adalah pembangunan jalur-jalur sutra baru dengan memperkuat infrastruktur pendukung perdagangan di titik-titik negara yang dilalui. Menurut Brahma Shilini, apa yang dilakukan Cina dengan OBOR-nya adalah upaya debt trap diplomasi, di mana diplomasi jenis ini adalah hubungan bilateral yang terjalin atas dasar utang. Dalam operasinya, diplomasi jenis ini melibatkan satu negara kreditor secara sengaja memperpanjang kredit berlebihan ke negara debitor. Jika negara debitor tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya, seringkali negara kreditor akan memungkinkan untuk ikut campur kondisi ekonomi politik di negara debitor. Contohnya yaitu dengan jatuhnya pelabuhan Sri Lanka ke sebuah perusahaan Cina. Maka program Cina yang bernama Belt and Road Initiative Sri Lanka secara resmi menyerahkan kegiatan komersial utamanya di pelabuhan bagian selatan. Pelabuhan tersebut berada di dekat rute pelayaran utama dari Asia ke Eropa dan memungkinkan peran utama dalam Belt and Road Initiative Cina. Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka adalah titik strategis rute dagang lautan India antara Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Djibouti atau Ethiopia kini mewakili permata dari String of Pearl Tiongkok dan basis militer pertama Tiongkok di Afrika. Negara berisiko berikutnya dari debt trap diplomasi Tiongkok mungkin tembaga dan kobalt Kongo, tembaga Zambia, dan minyak Angola. Kini terbuka peluang bagi Belt and Road Initiative atau BRI Tiongkok mengontrol ekonomi politik negara-negara Asia, Afrika, dan Timur Tengah melalui sistem perangkap utang debt trap system. Misalnya, Ethiopia beresiko mengalami nasib seperti Sri Lanka karena sulit membayar utang, membangun infrastruktur kereta api Addis Ababa Djibouti sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Aset-aset negara Zambia juga beresiko diambil alih oleh Tiongkok. Karena risiko gagal bayar utang, Pakistan mengupayakan bailout karena krisis pembayaran utang dan ke Tiongkok untuk proyek infrastruktur Cina-Pakistan Ekonomi Koridor senilai 62 miliar dolar Amerika Serikat. Risiko perangkap utang dan risiko lingkungan dapat menimpa proyek penyulingan minyak Karabalta di Kyrgyzstan yang didanai oleh mitra usaha asal Tiongkok sebesar 350 juta dolar tahun 2013. Aliran investasi asal Tiongkok ke 30 kasino di Sinokoville, Kamboja memicu risiko penggusuran aset dan ekonomi keluarga, penutupan ratusan bisnis lokal, dan hilangnya turis tapi investor asal Tiongkok meraup untung. Dari beberapa kasus tersebut,
kita dapat mengambil kesimpulan bahwa strategi yang digunakan Tiongkok dengan memberi hutang kepada negara berkembang dengan bunga rendah sebenarnya adalah agar negara kreditor terjerumus untuk terus berhutang hingga akhirnya kesulitan untuk membayar, sehingga saham yang ditanamkan untuk membangun diambil alih oleh Tiongkok. Dengan pengambil alihan tersebut, akhirnya Tiongkok menjadi produsen dari perusahaan-perusahaan yang telah diambil alih dari beberapa negara tersebut. Akhirnya, Tiongkok menjadi produsen dari beberapa perusahaan yang telah diambil alih dari negara kreditor. Selain itu, akses akan lebih mudah karena adanya obor, jalur dan titik akses strategis yang diambil alih seperti pelabuhan, kereta api cepat, dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu Indonesia dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang berbeda negara. Perdagangan ini bukan hanya melibatkan antar negara saja, pihak individu maupun perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain juga disebut sebagai perdagangan internasional. Sebuah perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, tetapi ada di negara lain. Misalkan, negara Indonesia membutuhkan produk mesin, namun produk tersebut hanya tersedia di Jepang. Kedua negara tersebut nanti bisa melakukan perdagangan internasional. Beberapa manfaat dari perdagangan internasional diantaranya yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak didapatkan atau diproduksi di negara sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang kelima, transfer teknologi modern. Ada banyak sekali faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional. Di antaranya faktor alam atau potensi alam untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja, tetapi juga dalam bidang politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Untuk mencegah perdagangan barang-barang yang membahayakan, diperlukan kerjasama internasional. Untuk kepentingan inilah pemerintah semua negara memiliki bea cukai. Instansi ini dibentuk pemerintah untuk memeriksa barang-barang dan bagasi ketika memasuki suatu negara. Pemeriksaan ini diperlukan untuk melihat apakah pajaknya telah dibayar, apakah barang tersebut selundupan, terlarang atau tidak. Cara yang digunakan dalam pemeriksaan antara lain dengan melihat dokumen barang menggunakan detektor barang berbahaya atau menggunakan anjing pelacak. Perkembangan perdagangan internasional di Indonesia. Perdagangan dalam negeri dikendalikan oleh perdagangan internasional yang menjadikan perdagangan dalam ini bertransformasi atau berubah menjadi perdagangan global, yang mana seluruh dunia menjadi pasar global. Dalam hal ini, globalisasi berarti bahwa arus modal barang dan jasa, serta orang dan teknologi menyebar di seluruh dunia. Ekspansi perdagangan dunia merupakan unsur inti dari globalisasi. Tercatat, Indonesia telah menjadi panggung utama dari 3 forum internasional pada tahun 2013, diantaranya WTO, APEC, HLP-AP. Indonesia melalui keanggotaan di WTO diharapkan dapat mendorong tatanan perdagangan internasional menjadi lebih baik lagi, sehingga juga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dari perdagangan internasional, membawa manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi bangsa serta peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya yaitu TKI dan devisa negara. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga Indonesia yang memenuhi syarat
syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Berdasarkan skillnya, TKI dibedakan atas dua macam, yaitu TKI yang bekerja di luar negeri yang memiliki skill di bidang tertentu. Dan yang kedua yaitu TKI yang dikenal sebagai TKI non-skill, yaitu TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga maupun mengasuh anak, di mana TKI non-skill berkontribusi lebih banyak dibanding dengan yang mempunyai skill. Mereka berkontribusi sebesar 90% dari permintaan pasar. Peran TKI dalam meningkatkan devisa negara. TKI dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan devisa negara. Maka dari itu, TKI seringkali disebut sebagai pahlawan devisa karena menambah mata uang asing di kas negara. Karena umumnya, TKI akan mengirimkan sebagian dari penghasilan mereka ke tanah air. Ada yang mengirimkan untuk membantu keluarga maupun sebagai tabungan. Ketika TKI mengirimkan uang ke tanah air, terjadi sumbangan devisa negara karena para TKI ini harus membeli rupiah dengan menggunakan mata uang asing tersebut. Nilai devisa yang dihasilkan TKI ini berada pada posisi kedua setelah sektor migas dalam hal pendapatan devisa negara. Mengingat sumbangsi yang diberikan oleh TKI untuk membantu menggerakkan roda perekonomian dalam negeri, sepatutnya masyarakat lebih menghargai keberadaan para TKI. Namun, ironisnya, para TKI justru mendapat perlakuan yang buruk dan tidak mendapat perlindungan. Permasalahan perlindungan TKI ke luar negeri selama ini memang masalah perlindungan, baik perlindungan di dalam negeri maupun perlindungan di dalam negeri. Dari sisi finansial, biaya bekerja di luar negeri jika dihitung dengan teliti lebih tinggi dari yang dibayangkan. Biaya yang keluar justru bukan yang diperhitungkan semula, seperti biaya perjalanan, pembuatan paspor, dan dokumen-dokumen lainnya. Karena itu, banyak calon TKI atau TKW terpaksa hutang ke sana kemari agar cepat diberangkatkan. Dari sisi sosial, bekerja di luar negeri dapat menyebabkan keretakan perkawinan. Sementara itu, perpisahan anak dengan ibunya dapat mengakibatkan prestasi anak di sekolah menurun. Pemeliharaan dan pendidikan anak di rumah pun kurang berlangsung dengan baik. Sedangkan bagi pribadi TKI dan TKW, di antara kerugian yang dapat menimpa adalah stres jauh dari keluarga. Selain itu, masalah terbesar yang dihadapi buruh migran saat ini adalah overcharging, di mana para agensi dan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia mengenakan potongan terlalu tinggi pada gaji para pekerja. Sebagai bangsa yang menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai salah satu sila dalam Pancasila, perjuangan untuk persamaan hak mutlak dilakukan, perlakukan yang manusiawi menjadi sangat penting dan harus diperjuangkan bangsa dan negara ini. Para TKI harus mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin haknya sebagai pekerja. Pekerja seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil, yakni mendapat upah yang sesuai dengan kontrak kerja. Selanjutnya yaitu Badan-Badan Kerjasama Ekonomi Internasional. Yang pertama yaitu IMF. IMF atau International Monetary Fund adalah lembaga Bretton Woods yang didirikan pada tahun 1994 dan berpusat di Washington DC, Amerika Serikat. Namun beroperasi pada tahun 1947. Pada awal IMF hanya memiliki 31 negara anggota dan sekarang telah meningkat menjadi 188 negara. IMF dirancang untuk menghindari terulangnya kebijakan ekonomi buruk yang turut mengakibatkan depresi besar atau Great Depression pada tahun 1930. IMF memberikan bantuan keuangan dan bekerja dengan pemerintah untuk memastikan pengeluaran negara yang dapat dipertanggungjawabkan. Betapa tidak, coba kita perhatikan, kondisi perekonomian kita saat ini terbilang di bawah dari negara-negara lain. Kedua lembaga internasional ini memang memberikan pinjaman kepada negara-negara termasuk di Indonesia. Alih-alih mengatasnamakan mendukung sistem ekonomi dan sistem moneter internasional, nyatanya tak sebanding dengan realita. Rancangan undang-undang yang mereka buat harus disetujui di negara berkembang, padahal di dalam rancangan undang-undang yang disetujui, isinya adalah melegalkan perusahaan-perusahaan asing mengeruk keuntungan kekayaan alam yang ada di negara-negara yang berkembang. Tujuan ASEAN ialah menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas senjata nuklir. Yang kedua yaitu World Bank, adalah organisasi global yang bekerja untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka menghilangkan kemiskinan. Sama dengan IMF, World Bank dibentuk pada konferensi Bretton Woods yang diadakan di Washington DC pada tahun 1994. Lembaga keuangan ini dimulai sebagai suatu organisasi, tetapi saat ini kelompok organisasi yaitu IBDR, ICSID, IFC, IDA,
dan MIGA. IMF dan World Bank adalah dua lembaga yang baik dikenal oleh warga dunia. Lembaga ini memang kerap memberikan kucuran dana dan untuk program ekonomi tanah air dan tentunya negara Indonesia. Namun tak jarang, dua lembaga ini justru menimbulkan banyak kontroversi. Negara Indonesia merupakan salah satu dari anggota kedua lembaga internasional ini. Selanjutnya yaitu ASEAN. ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara sejak tahun 1967. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pendirian ini ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Tujuan ASEAN ialah menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Selain itu, ASEAN menciptakan kerjasama di bidang perdagangan, penanaman modal, ketenaga kerjaan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan di kawasan Asia Tenggara. ASEAN memiliki prinsip sebagaimana yang dimuat pada Piagam ASEAN, antara lain menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN, komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan, serta menolak agensi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Selain itu, ASEAN mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan HAM, serta kemajuan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu APEC. APEC adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan untuk pengukuhan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Manfaat dari kerjasama APEC ini yaitu yang pertama, memberikan manfaat bagi negara anggotanya, terutama anggota yang sedang dalam kondisi berkembang termasuk Indonesia, membuat harga barang dan jasa menjadi lebih murah dan dapat meningkatkan kemampuan untuk lebih berpartisipasi dalam meningkatkan ekspor. Yang kedua, memberikan manfaat bagi negara anggotanya dengan menciptakan lebih banyak lagi kesempatan pada tempat kerja. Juga dapat membuat negara anggota untuk memenuhi kebutuhan negeri serta untuk terjalinnya kerjasama. Yang ketiga, bagi para anggota selanjutnya adalah untuk meningkatkan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya yaitu Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Juga merupakan organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Tujuan utama dari pembentukan Uni Eropa yang pertama yaitu terjalinnya kerjasama antar negara anggota di bidang ekonomi yang fokus terhadap keleluasaan gerak sumber produksi manusia atau sumber tenaga kerja, hasil produksi dan jasa tanpa tarif atau minimal dengan keseragaman tarif yang rendah. Yang kedua, terjalinnya kerjasama antar negara anggota di bidang politik, sehingga dapat mengurangi dampak negatif rivalitas antar negara-negara besar di Eropa yang telah ada sejak dahulu kala, sehingga bisa menghindari terjadinya perang kembali di Eropa serta menjadi salah satu kekuatan dunia dalam regulasi internasional. Yang terakhir yaitu Liga Arab. Histori mencatat, Liga Arab dibentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Arab. Selain itu, guna menyelesaikan perselisihan di antara para anggotanya dan mengkoordinasikan tujuan-tujuan politik. Para anggota Liga Arab membentuk sebuah dewan dengan setiap negara pada bagian menerima satu suara. Liga Negara Arab adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Arab. Organisasi ini didirikan pada 22 Maret 1945 oleh 7 negara dan sekarang dikendalikan oleh Libya. Piagamnya menyatakan bahwa Liga Arab bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga, komunikasi, kegiatan kebudayaan, kewarganegaraan, paspor dan visa, kegiatan sosial, dan kegiatan kesehatan lainnya. Piagam Liga Arab juga melarang para anggota untuk menggunakan kekerasan terhadap satu sama lain. Markas Liga Arab terdapat di Kairo. Kemudian, pada tahun 1943, Mesir memprakarsai gerakan Liga Arab. Liga Arab ini untuk mempererat persahabatan bangsa Arab yang masih terjajah, mencegah berdirinya negara Yahudi di daerah Palestina, dan membentuk kerjasama di bidang politik, militer, dan ekonomi.
Selanjutnya yaitu saham-saham internasional. Yang pertama yaitu IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks harga saham gabungan pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983. Tapi hari dasar perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai 100. Indeks harga saham mempunyai 3 manfaat utama, yaitu sebagai penanda arah dasar, pengukur tingkat keuntungan, dan tolak ukur kinerja portofolio. Yang kedua yaitu New York Stock Exchange atau NYSE. Selanjutnya yaitu New York Stock Exchange atau NYSE atau Bursa Efek New York, merupakan bursa efek tertua di Amerika Serikat, sekaligus menjadi bursa tradisional terbesar di dunia. Perdagangan di lantai bursa dilakukan dengan sistem lelang ganda. Pada awalnya dijalankan sebagai organisasi swasta. NYSE menjadi entitas publik pada tahun 2005 menyusul akuisisi Bursa Perdagangan Elektronik Archipelago. Selanjutnya yaitu HSBC. HSBC adalah salah satu organisasi perbankan dan layanan keuangan internasional terbesar di dunia, dengan kantor-kantor cabangnya di pasar yang mapan dan berkembang pesat. HSBC saat ini melayani nasabah melalui 54 cabang di 6 kota besar di Indonesia, dengan dukungan lebih dari 3.273 karyawan. Saat ini, HSBC telah berkembang menjadi bank internasional terdepan di Indonesia, yang menawarkan layanan perbankan untuk retail banking and wealth management, commercial bank, dan global banking and markets. Komitmen HSBC terhadap komunitas di Indonesia tercermin dari berbagai kegiatan sosial yang berkesinambungan. Kondisi ini yang terjadi saat ini bukan saja aksi demonstrasi anti pemerintah. Selanjutnya yaitu KLSE, dahulu dikenal sebagai Bursa Saham Kuala Lumpur, adalah sebuah perusahaan induk bursa yang memberikan layanan berbeda yang berkaitan dengan perdagangan derivatif dan sekuritas lain-lain. KLSE kemudian pada tahun 1930 ketika Asosiasi Broker Saham Singapura didirikan sebagai satu lembaga resmi sekuritas di Tanah Melayu, pada tahun 1937 ia terdaftar kembali sebagai Asosiasi Broker Saham Tanah Melayu, tetapi ia masih memperdagangkan saham-saham publik. Bursa Saham Kuala Lumpur menjadi satu perubahan yang mutual dan telah diubah namanya sebagai Bursa Malaysia pada tahun 2004. MYX mengandung satu papan utama, satu papan kedua, dan papan mesdak dengan jumlah permodalan pasar 700 miliar ringgit atau setara dengan 189 miliar US dollar. Pada tahun 2005, Bursa Malaysia telah terdaftar sendiri di 18 Maret. Pada 28 April, Bursa Malaysia memperkenalkan CBRS, satu skema yang mengizinkan semua investor untuk memasuki laporan-laporan penelitian perusahaan terdaftar bursa dengan pembayaran gratis. Selanjutnya yaitu Dow Jones. Indeks Dow Jones merupakan indeks tertua dan indeks yang paling dikenal. Indeks ini pertama kali diperkenalkan oleh para editor dari harian The Wall Street Journal, yang induk perusahaannya adalah Dow Jones & Co. Seiring dengan pergerakan ekonomi Amerika Serikat yang semakin mengarah menjadi industri, emitmen-emitmen dalam indeks Dow Jones pun berubah. Saham konstituen indeks Dow Jones juga berasal dari bursa Nasdaq, tidak hanya dari bursa New York saja seperti Apple. Indeks Dow Jones merupakan indeks yang dihitung berdasarkan harga saham. Nilai Dow Jones tidak semata-mata merupakan harga masing-masing saham, tetapi jumlah harga yang dibagi dengan bilangan pembagi tertentu. Jika ada perubahan harga saham karena pembagian dividen, stock split akan mempengaruhi nilai indeks, sehingga indeks Dow Jones terus mengalami perubahan. Adapun indeks Nasdaq Composite melorot hingga 7,29% di akhir perdagangan menjadi 7.950,8 poin. Aksi jual besar-besaran tersebut memicu otoritas bursa setempat untuk menghentikan sementara perdagangan selama beberapa menit setelah bel pembukaan. Selanjutnya yaitu kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal, yang mana rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah-langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam mencapai tujuan. Model-model kebijakan luar negeri yang pertama, model kebijakan luar negeri yang dipengaruhi rasional
choice theory model kebijakan luar negeri yang mendapat pengaruh kuat dari literatur kebijakan publik adalah teori rasional atau rational choice theory. Yang kedua yaitu model birokratik politik. Model birokratik politik sangat meragukan klaim dari kaum realis dan neorealis bahwa negara yang diwakili pemerintah selalu bertindak sebagai unitary actor dan selalu berorientasi pada pencapaian kepentingan nasional. Yang ketiga yaitu teori polyheuristik. Dalam kebijakan luar negeri, teori polyheuristik pengambilan keputusan dikembangkan sebagai alternatif untuk kedua model aktor rasional klasik awalnya dikembangkan pada tahun 1940-an dan mengambil keputusan sibernetik. Teori polyheuristik pengambilan keputusan melibatkan proses pengambilan dua tahap. Pada tahap pertama, mengambil keputusan menyaring alternatif yang ada menggunakan heuristik keputusan untuk meringankan beban kognitif dengan mengurangi jumlah alternatif dalam lingkungan keputusan. Tahap kedua, melibatkan evaluasi dari alternatif yang tersisa, yang bertahan menggunakan lebih banyak jenis analitik atau memaksimalkan aturan keputusan. Secara analitis, kebijakan luar negeri terdiri dari 4, yaitu melindungi keamanan nasional, menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan, membina pembangunan daerah strategis penting dengan negara melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral, dan mendukung martabat manusia melalui misalnya bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Tujuan kebijakan luar negeri ada 3. Yang pertama, tujuan kepentingan dan nilai inti. Kepentingan dan nilai inti dapat digambarkan sebagai sejenis kepentingan yang untuk mencapainya, kebanyakan orang bersedia melakukan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Terdapat beberapa tujuan jangka menengah. Yang pertama, mencakup usaha pemerintah memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional. Yang kedua, meningkatkan prestis negara dalam sistem itu. Pada saat ini, prestis dapat diukur melalui tingkat perkembangan industri dan keterampilan ilmiah serta teknologi. Yang ketiga, banyak bentuk perluasan diri dan imperialisme. Beberapa negara mengklaim wilayah tetangga sekalipun wilayah itu tidak memenuhi persyaratan militer atau kesatuan etnis yang penting. Perluasan wilayah menjadi tujuan dalam dirinya sendiri terlepas apakah ia memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhan strategis ekonomi dan sosial. Yang ketiga yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian, pandangan mengenai organisasi politik atau ideologi terakhir sistem internasional. Aturan yang mengatur hubungan dalam sistem itu dan peran negara tertentu di dalamnya. Dalam rangka mengejar tujuan jangka menengah, negara melakukan tekanan tertentu pada negara tertentu untuk mengejar tujuan jangka panjang. Negara biasanya melancarkan tuntutan universal kepada tujuannya tidak kurang dari pembangunan kembali sistem internasional yang menyeluruh menurut rencana atau pandangan yang secara internasional dapat diterapkan. Yang terakhir yaitu OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC merupakan negara yang melakukan ekspor minyak bumi. OPEC ini berdiri di tanggal 14 September tahun 1961 di Baghdad, Irak. Negara pendiri dari OPEC ini ialah 5, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, serta Venezuela. Sesudah penyelenggaraan konferensi 10-14 Agustus tahun 1960 yang diikuti oleh 5 negara produsen minyak di atas, markas OPEC pada awalnya ini berlokasi di Jenewa, yang kemudian pindah ke Wina, Austria. Pada awal dibentuknya, sudah menjadi kesepakatan bahwa OPEC ini mempunyai tujuan untuk menjaga kestabilan harga minyak internasional untuk kepentingan negara-negara yang menjadi anggotanya. Tujuan didirikannya OPEC. OPEC didirikan dengan tujuan yang pertama, tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi yaitu mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen. Yang kedua yaitu tujuan politik, yaitu mengatur hubungan dengan perusahaan minyak asing atau pemerintah negara dan negara konsumen. Struktur organisasi dan manajemen OPEC. Struktur organisasi OPEC. Sesuai dengan status OPEC pasal 9, organisasi OPEC terdiri dari konferensi, dewan gubernur, dan sekretariat.
Sejak menjadi anggota OPEC tahun 1962, Indonesia ikut berperan aktif dalam penentuan arah dan kebijakan OPEC, khususnya dalam rangka menstabilisasi jumlah produksi dan harga minyak pasar internasional. Indonesia tidak sedikit mendapat keuntungan sebagai anggota OPEC. Sebaliknya, Indonesia juga memberikan kontribusi nyata dalam posisi sebagai anggota OPEC. Indonesia memiliki peran penting membawa OPEC menjadi lembaga yang dipandang oleh lembaga-lembaga internasional, ujar Gubernur OPEC Maizar Rahman di Jakarta. Padahal OPEC anggotanya adalah negara-negara dunia ketiga. Peran Indonesia sangat nyata pada saat Sekjen OPEC dijabat oleh Prof. Subroto periode 1988 sampai 1994. Pada saat itu, Indonesia dikenal sebagai mediator antara produsen dan konsumen dan menengahi negara-negara anggota OPEC yang terlibat konflik. Ada dua alasan utama yang mendorong Indonesia keluar dari OPEC. Pertama, posisi Indonesia yang kini sebagai negara net importer, berbeda kepentingan dengan anggota OPEC lainnya. Kita menjaga agar perbedaan kepentingan tidak menimbulkan konflik, papar Maizar. Kedua, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sekarang ini Indonesia tidak lagi memiliki minyak berlimpah,